Salam saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah tidak ada masa pensiun bagi seorang hamba Tuhan. Tidak ada masa pensiun bagi seorang hamba Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, memang ada masa pensiun bagi seorang yang bekerja, baik dalam instansi pemerintah atau pegawai negeri, ASN, atau dalam perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kalau bekerja dalam sebuah organisasi, kantor, ya memang itu ada pensiun. Termasuk dalam organisasi gereja juga ada pensiun. Ada yang namanya masa purnalayan, khususnya di gereja-gereja yang beraliran presbyterial, di mana gereja itu majelis sebagai yang diberi otoritas atau diberi wewenang untuk memerintah. Biasanya gereja ini ada yang namanya masa pensiun. Jadi pendetanya itu pensiun, dapat pesangon, dapat rumah, macam-macam. Saya kira ini termasuk salah satu kelebihan dari gereja yang beraliran presbyterial. Ada pensiun bagi para pendetanya. Jadi pendeta juga ada pensiun. Tapi kalau bicara tentang hamba Tuhan, saudara sekalian, ternyata tidak ada masa yang namanya pensiun, saudara. Kalau pendeta ada pensiun, karena memang pendeta itu bukan jabatan surgawi, itu adalah jabatan organisasi. Tapi hamba Tuhan adalah status yang diberikan kepada setiap mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, sudah mendapatkan keselamatan, maka statusnya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dia dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dan ketika melayani Tuhan, maka tidak ada yang namanya masa pensiun. Dan hari ini saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Hana. Meskipun dia sudah lanjut usia, tapi dia tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai loyo, sudah mulai berhenti melayani karena merasa usianya sudah lanjut. Dan hari ini kita boleh belajar dari seorang yang bernama Hana. Dan kisah ini ditulis dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, mulai ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, maksudnya ke bait Allah, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masa pensiun bagi seorang hamba Tuhan itu adalah berakhir bersamaan dengan berakhirnya kehidupan. Ya, jadi masa pensiun bagi seorang hamba Tuhan itu berakhir bersamaan dengan berhentinya nafas. Artinya ketika seorang itu meninggal. Dan hari ini kita akan belajar ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hana ini. Alkitab mengatakan Hana sudah berumur berapa, di situ dikatakan 84 tahun. Luar biasa saudara sekalian. Umur 84 tahun tapi masih memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang penuh dengan semangat. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini
pelayanan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Hana yang sudah lanjut usianya. Pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang memang sudah boleh dikatakan lanjut usianya. Yang pertama, saudara sekalian, di dalam ayat 37a di sana dikatakan melayani di bait Allah. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Hana adalah orang yang lanjut usia. Dia tetap melayani dalam apa? Dalam rumah Allah, dalam bait Allah. Itu yang pertama. Jadi saudara meskipun usia lanjut masih bisa melayani. Melayani siapa? Melayani bait Allah. Kalau dalam konteks sekarang, setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu adalah bait Allah. Nah, itu juga bisa menjadi tempat pelayanan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi melayani umat Tuhan, melayani orang Kristen. Di mana bisa di bait Allah, bisa di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Hana adalah apa? Melayani dengan memberikan teladan. Teladan apa? Semangat. Dalam apa? Dalam beribadah. Saudara sekalian, di dalam ayat 37b, saudara sekalian, di sana dikatakan, sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah. Luar biasa saudara sekalian. Dia memiliki semangat yang luar biasa beribadah. Saudara, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Justru semakin kita tambah usia kita, berarti kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin mendekati dengan ajal kita. Dan Tuhan mau semakin mendekati ajal, berarti supaya kita lebih semangat lagi di dalam kita beribadah. Karena ibadah kita itulah yang merupakan bekal di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi meskipun sudah bertambah usia, bahkan lanjut, justru seharusnya semangat ibadahnya itu harus lebih dan lebih hebat lagi. Itu yang kedua. Hana memberi teladan di dalam semangatnya dalam beribadah. Lalu pelayanan apa lagi yang Hana lakukan? Yang ketiga adalah melayani dengan berpuasa. Saudara sekalian, Hana berpuasa bukan untuk diet, saudara, karena dia tidak muda lagi. Tapi dia berpuasa apa? Minta belas kasihan Tuhan turun atas umatnya. Berpuasa bagi jiwa-jiwa supaya mereka berubah, supaya mereka bertobat. Berpuasa agar kemuliaan Allah turun ke bumi ini. Ini kita bisa lakukan, saudara sekalian. Ketika berpuasa minta belas kasihan Tuhan, ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan berkenan. Bukan hanya berpuasa, di situ dikatakan Hana melayani sebagai seorang apa? Pendoa syafaat, sebagai seorang berdoa. Ayat 37 di situ dikatakan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sebagai orang yang sudah usia 84 tahun, bisa melayani dengan apa? Dengan berdoa. Bisa datang ke gereja, mungkin lebih awal justru doakan. Doakan gereja di mana Bapak Ibu menjadi anggota gereja. Jadi berdoa bisa buat keluarganya, buat pekerjaan Tuhan, buat gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Itu adalah pelayanan yang bisa kita lakukan buat kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu yang dilakukan oleh Hana apa? Ayat 38 di situ dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Maksudnya berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Hana menjadi seorang apa, saudara? Bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus, tentang anak yang lahir itu. Yesus lahir sebagai apa? Juru selamat
bagi dunia ini. Jadi Hana bukan saja berdoa, dia bukan saja berpuasa, dia menjadi teladan dalam ibadahnya, tetapi dengan perkataannya dia memberitakan Yesus, bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini adalah apa? Untuk memberikan kelepasan kepada Yerusalem, memberikan kelepasan kepada umat manusia dari apa? Dari belenggu dosa. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pelayanan yang bisa dilakukan oleh walaupun atau meskipun usianya sudah usur. Jadi saudara sekalian, tidak ada masa pensiun bagi seorang anak Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kalau bekerja ada pensiun, tapi bicara melayani tidak ada masa pensiun. Oleh sebab itu yang mendengar suara saya hari ini, mungkin engkau sudah merasa usia tua dan kau mau berhenti dalam melayani Tuhan. Ingat, jangan berhenti, lakukan terus melayani Tuhan. Justru semakin berumur kita harus semakin bersemangat di dalam melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa melayani dengan doa kita, kita bisa melayani dengan berpuasa, kita bisa melayani dengan memberikan teladan, dan kalau memang Tuhan berkati, kita bisa melayani dengan cara apa? Memberi harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ingat, tidak ada masa pensiun bagi seorang hamba Tuhan. Tidak ada masa berhenti untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.